Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kamarong dari PAUD Negeri Percontohan Kabupaten Sidenreng Rapar. Situasi awal penerapan Merdeka Belajar belum optimal saya lakukan sebagai seorang guru. Saya masih nyaman melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan lembar kerja, dalam hal ini yang berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran yang masih seragam dan tidak mengeksplor kemampuan anak dan memperhatikan gaya belajar anak, di mana saya masih berada di zona nyaman karena semua kegiatan pembelajaran saya tentukan sendiri tanpa melibatkan anak didik. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah mindset guru belum mau berubah, masih senang dalam zona nyaman, di mana seseorang merasa nyaman, tidak terancam, dan tidak perlu menghadapi tantangan besar. Saya sudah merasa nyaman dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, karena saya tidak terlalu repot dan sesuai dengan kemauan saya sendiri. Tantangan kedua, siswa tidak fokus. Saya sebagai guru seringkali dihadapkan dengan jumlah siswa yang banyak dalam satu kelas, sehingga sulit untuk memberi perhatian yang cukup pada setiap anak. Tantangan ketiga, alat dan media pembelajaran masih terbatas. Hal inilah yang mendorong saya untuk membuat kotak Sukahati dari bahan tripleks yang sederhana. Dengan kotak Sukahati, saya bisa mengatur ragam main dari bahan alam seperti kerikil, batu karang, pasir, potongan kayu, biji-bijian, buah penus, dan lain-lain. Kotak Sukahati artinya peserta didik bebas memilih media apa yang ingin mereka gunakan pada hari itu. Mereka bisa menambahkan media karena sudah disiapkan banyak isian oleh guru. Media pembelajaran ini menyenangkan karena anak-anak bisa bermain dengan media ini, berbagai mainan, bebas berkreasi, memecahkan masalah, serta bernalar kritis. Dan kotak Sukahati ini lebih praktis karena hanya satu tempat dan sekali angkat jika ingin dipindahkan, dan bisa diganti-ganti sesuai dengan tujuan kegiatan sesuai dengan modul ajar yang bertujuan meningkatkan minat belajar anak melalui pendekatan bermain seraya belajar. Sebagai langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah mengidentifikasi kebutuhan, minat, potensi, dan gaya belajar setiap anak melalui observasi, percakapan informal, dan aktivitas bermain yang memungkinkan saya melihat kemampuan setiap anak dalam berbagai aspek perkembangan. Saat ini, saya hanyalah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Saya tidak lagi memaksakan kehendak kepada anak. Kegiatan pembelajaran pun sudah beragam. Pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi dilakukan juga di luar kelas. Dampak dari pembelajaran berdiferensiasi, anak akan merasa lebih nyaman dan termotivasi
karena aktivitas yang diberikan sesuai dengan tahap perkembangan mereka dan menyenangkan sehingga anak rajin dan bersemangat ke sekolah. Dampak kepada saya sebagai seorang guru, saya lebih observatif dan reflektif dalam proses pengajaran dan termotivasi untuk belajar merancang kegiatan yang bervariasi dan bisa memahami karakteristik anak sehingga dapat memberikan stimulasi yang tepat. Kelas menjadi lebih kondusif, tenang, dan fokus sehingga saya lebih mudah mengelola kelas. Dampak bagi sekolah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya atau dana untuk pembelian alat dan media pembelajaran karena kota Sukahati berisi barang bekas dan bahan alam yang mudah didapat. Demikian praktik baik yang saya lakukan sebagai guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.